Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Komisi Judul Cosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan adanya sambutan pembukaan saya ini, saya nyatakan sidang BPUPKI kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang saya dapat selaku panitia kecil sidang pertama BPUPKI. Usulan-usulan yang saya dapat, yang saya terima adalah 1. Mengenai dasar negara. Usulan kedua mengenai unifikasi dan federasi. Ketiga mengenai keuangan. Keempat mengenai kenegaraan dan keagamaan. Kelima tentang pembelaan negara. Keenam tentang warga negara. Ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara. Kedelapan tentang daerah. Dan yang kesembilan adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Berkat Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa ada tambahan anggota baru yaitu Abdul Fatah Hasan, Muhammad Nur, Asikinata Negara, Besat, dan Abdul Kafar. Mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi satu yang suci, baiklah kita melakukan kita, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh hal yang tidak suci. Tetapi dengan keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, supaya tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita terima. Sekarang saya minta marilah kita mengheningkan cipta agar mendapat pikiran yang suci dan murni pada saat pemilihan. Bagi anggota yang muslim, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan bagi yang non-muslim, dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa menyelesaikan masalah dengan adil. Kita juga bisa menghemat waktu karena tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem. Yang memilih Republik ada 55 stem, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya ucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokurit Sujud Bicosaka yang kedua kali ini yang melahirkan 64 stem. Ialah 55 Republik, 6 Kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Di putusan panitia itu Republik. Sudah terang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini memiliki ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang akan anggapkan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula tentang tanah Papua, memang hal itu dalam ilmu pengetahuan, etologi, bahasa, geografi, menyatakan bahwa tanah Papua tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi, paham-paham itu hanyalah dikeluarkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Ada pula paham-paham yang menyatakan bahwa tanah Papua termasuk wilayah Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang-orang yang mempunyai paham bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua termasuk wilayah Indonesia. Dalam hal ilmu strategi, alangkah baiknya untuk kedua-duanya saling menjaga pulau masing-masing. Yang artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, maka kita akan ke Pulau Timur.
Saya setuju kali dengan anggota terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita yang Indonesia baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak di Sarawak, dan juga negara Papua yang berlaraskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir telah tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Sarawak Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat mereka juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita, dengan senang hati kita terima mereka sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambahkan Borneo Utara supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor, Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau di sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa yang maksud undang-undang dasar ini. Ulang dulu sampai. Memang dari kampung, tapi kami nggak kayak ikan gambung. Kami udah Nabi. Kaya dan karir kami melambung. Sambil keren itu kewajiban, karena keren hak segala bangsa. Angkat tanganmu, teriakan wow. Angkat tanganmu, keren itu hak segala